Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas formatif yang kedua, yaitu menjelaskan tentang implementasi dan pemeliharaan perangkat lunak untuk memenuhi tugas formatif yang kedua, yaitu lanjut saja ke intinya. Fase implementasi yaitu aktivitas yang dilakukan pada fase pemrograman perangkat lunak, uji coba perangkat lunak, dokumentasi sistem, dokumentasi untuk pengguna, pelatihan dan konversi sistem. Yang pertama yaitu pemrograman perangkat lunak. Proses konversi dari desain logika pemrograman menjadi kode-kode instruksi menggunakan berbagai bahasa pemrograman. Terus yang kedua, uji coba perangkat lunak. Rangkaian uji coba yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan dan memvalidasi logika dalam program secara bersamaan. Ada beberapa jenis uji coba, yaitu yang pertama, developmental, yaitu menguji kebenaran modul-modul dalam bentuk individual dan terintegrasi yang dilakukan oleh si programmer. Yang kedua ada alpha, menguji sistem secara keseluruhan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan oleh penguji perangkat lunak. Dan yang ketiga ada beta, uji coba kemampuan sistem dalam ruang lingkup pengguna menggunakan data aktual, yaitu penggunaan sistem oleh seperti pengguna aktual gitu, asli gitu, udah disebarluaskan. Terus yang ketiga ada dokumentasi sistem, penjabaran proses kerja bagian dalam sistem untuk mendukung operasi dan pemeliharaan sistem. Dan yang keempat ada dokumentasi untuk pengguna, bantuan bagi pengguna untuk memahami tujuan dan pengguna sistem. Contoh, yang pertama, petunjuk penggunaan berisi tahapan keterangan mengenai instruksi-instruksi untuk penggunaan fitur dan fungsi sistem. Dan yang kedua, tutorial dan pelatihan pengguna berisi petunjuk dan latihan untuk pengajaran dan pengembangan kompetensi pengguna dalam penggunaan sistem. Petunjuk, latihan, dan tutorial ini dapat dilengkapi oleh basis data yang menggunakan data real. Dan yang ketiga, prosedur instalasi dan saran troubleshooting, petunjuk dan prosedur yang didesain bagi teknisi untuk instalisasi dan pemecahan masalah dalam operasi sistem. Nah, terus yang ketiga, pelatihan proses untuk melatih pengguna dalam penggunaan proses bisnis baru dan fitur serta fungsi sistem baru dengan tujuan pengembangan kompetensi untuk menjamin keberhasilan operasional sistem baru. Nah, di sini ada jenis-jenis pelatihan, yaitu ada tutorial, ada kursus, computer aided dan instruction, petunjuk pelatihan interaktif, tenaga ahli khusus, komponen help perangkat lunak, sumber lain atau luar. Deskripsinya untuk tutorial, pelatihan perorangan bisa menggunakan tutor atau paper base. Terus yang kedua ada kursus, pelatihan untuk beberapa orang sekaligus. Yang ketiga ada computer aided instruction, yaitu latihan perorangan melalui sistem komputer. Terus ada petunjuk pelatihan interaktif, kombinasi antara tutorial dan computer aided instruction. Yang kelima ada tenaga ahli khusus, tenaga ahli yang siap dipanggil setiap dibutuhkan oleh si pengguna. Yang keenam ada komponen help perangkat lunak, komponen terpadu dalam sistem yang dirancang untuk pelatihan dan troubleshooting sistem. Nah, yang terakhir, sumber lain yaitu vendor, penyedia jasa pelatihan khusus dan bentuk-bentuk pelatihan lainnya. Implementasi lainnya, pendekatan konversi proses penghentian operasi sistem lama dan instalasi sistem baru. Nah, di sini ada gambarnya. Di sini ada sistem lama. Nah, dan di sini ada sistem baru. Terus selanjutnya ada dukungan sistem support, yaitu bantuan
pelatihan dan pemecahan masalah bagi pengguna. Ada helpdesk, pusat informasi, personal pendukung. Terus yang dapat disediakan in-house oleh vendor si perangkat lunak. Terus yang ketiga ada outsource. Nah, di sini ada melanjutkan pemeliharaan sistem. Jadi yang tadi itu implementasi, fase implementasi. Pemeliharaan sistem proses di mana dilakukan pengembangan minor terhadap sistem yang sedang berjalan. Berikut ini ditunjukkan beberapa bentuk pemeliharaan sistem. Yang pertama ada jenis pemeliharaan yang korektif. Ada adaptif, ada preventif, dan ada preventif. Untuk yang pertama korektif, membuat perubahan pada sistem informasi untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada saat desain, coding, atau implementasi. Terus ada adaptif, pengubahan sistem untuk mengembangkan fungsionalitasnya agar dapat mengakomodasi perubahan kebutuhan bisnis atau untuk migrasi ke lingkungan operasi yang berbeda. Yang ketiga, preventif, pengembangan untuk meningkatkan kinerja, proses atau kegunaan antarmuka, atau penambahan fitur sistem sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Nah, yang terakhir ada preventif, pengubahan sistem untuk memperkecil peluang terjadinya kesalahan di masa ya. Sekian untuk penjelasan untuk formatif kedua dari saya Muhammad Rizky Prima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagak direkam dong. Direkam deh. Kirain gak direkam. Oke, segitu saja dari saya, Pak. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, mohon dikoreksi. Sekian, terima kasih.